tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa UIN Sunan Kalijaga, semoga sehat-sehat, semoga bahagia. Jangan lupa dietnya jangan terlalu ketat ya. Kita kedatangan tamu yang luar biasa, Mbak Satyah Ma'ruf. Iya. Coba para pemirsa kan sudah kenal semua kan? Banyak YouTube-nya, penampilannya di TV ya. Dan di berbagai media sosial, kadang-kadang dipotong kecil-kecil ya. Dipotong ya. Oleh Saya malah nggak tahu Prof yang dipotong kecil-kecil. Masya Allah. Banyak sekali ya. Saya sering itu melihat real-realnya itu ya. Oh wow. Beliau adalah kita kenal sebagai komedian tapi juga sekaligus aktivis ya. Mbak Satyah, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Prof Makin apa kabar Prof? Alhamdulillah sehat. Ini kan aneh ini ya. Kenapa tuh Prof? Apa namanya, keajaiban providence. Ya Artinya sedikit sekali orang Indonesia yang tampil sebagai komedian atau mungkin Mbak Satyah lah satu-satunya ya. Kemudian berbahasa Inggris lagi dan masih lucu. Ini yang penting. Masih lucu. Iya. Jadi kalau boleh tahu pertama kali tampil sebagai komedian itu mulai kapan dan di mana? Terima kasih banyak ke Prof Makin atas kesempatannya ngobrol-ngobrol buat pemirsa YouTube-nya UIN Sunan Kalijaga juga. Senang bisa mampir ke sini berjumpa dengan Prof Makin dan semuanya. Pertama-tama saya klarifikasi dulu kalau satu-satunya tidak Prof. Satu-satunya yang berbahasa Inggris. Kalau satu-satunya yang berbahasa Inggris tidak ada banyak rekan dan makin hari juga makin banyak bermunculan komedian atau stand up comedian yang berbahasa Inggris. Kalau perempuan kebetulan saya katanya Indonesian Muslim first Indonesian Muslim female stand up comic katanya komika muslimah pertama di Indonesia. Awal mula pertama banget tampil itu di acara Thanksgiving program studi pengkajian Amerika Universitas Gadjah Mada. Waktu itu pertama kali betul-betul pertama kali stand up comedy. Tapi kalau pertama kali tampil pertunjukan komedi itu SMP kelas 2. Wow. Dari dulu memang ya. SMP kelas 2 itu karena pada saat itu ada lomba antar kelas setelah ujian semester. Ada lomba antar kelas, saya tidak berbakat olahraga, tidak berbakat musik, cukup berbakat akademis tapi tidak ada perlombaannya. Nggak ada. Akhirnya salah satu guru saya itu membuka peluang untuk lomba lawak dan saya memaksa 2 orang teman saya untuk ikut mendaftar bersama sebagai satu grup lawak. Pada saat itu alhamdulillah hasilnya baik Prof. Juara 2 SMP itu. dari 3 peserta. Untung yang peserta satunya tidak berhenti ya. Tidak berhenti. Tidak give up ya. Jadi itu pertama dan terakhir pada saat itu saya tidak. Pekalongan itu ya. Di Pekalongan ya. Terus saya kemudian tidak membayangkan bahwa komedi akan menjadi bagian dari profesi dan jalan hidup saya sampai sekarang. Penampilan keduanya ya di UGM ya. Terus penampilan pasca UGM, Iya. tiba-tiba langsung di TV dan di YouTube.
Pasca UGM pada saat itu sebenarnya untuk kebutuhan penelitian, Prof. Jadi saya mengambil topik tesis untuk S2 pengkajian Amerika itu tentang kemunculan komedian Muslim di Amerika Serikat pasca 11 September. Kemudian lihat di media sosial ada audisi stand up komedi Kompas TV pada saat itu. Kemudian saya pikir di Indonesia ada stand up komedi juga dan di audisinya di Jogja pula. Mengapa tidak saya datang kemudian bertanya pada produsernya dan sebagainya. Lalu di meja depan pendaftaran itu saya bilang saya sudah ada buat janji. Ingin masuk, ingin ngobrol soal stand up komedi bagian dari penelitian saya. Yang di meja depan bilang, kamu kalau nggak audisi nggak boleh masuk. Saya bilang, ya udah deh gitu. Ya udah, akhirnya dapat nomor urut, ikut ngantri. Pas tampil waktu itu di hadapan maestro kita Pak Butet Kertarejasa. Pak Butet ya, baik kita. Dan Pak lukisan beliau ada di sini. Oh ya, Masya Allah. Itu lukisan kita. Oh wow. Pak Butet Kertarejasa dan Pak Indro Warkop. Pak Indro. Ya, pada saat itu terus dianggap memenuhi syarat. Dianggap memenuhi syarat, akhirnya jadi dapat waktu itu namanya golden ticket untuk jadi salah satu finalis dan satu-satunya perempuan di Jakarta. Luar biasa. Nggak sengaja ya? Nggak sengaja. Setelah saya renungkan, Prof. Setelah saya renungkan, nggak sengaja ini karena sama profesor jadi saya agak saya juga pengen dihibur lucu-lucu gitu. Nggak sengaja ini juga ini maaf habis ini ngomongnya serius, Bro. Adalah sesuatu yang struktural kalau menurut saya. Karena gini, teman-teman yang laki-laki itu dengan percaya dirinya gitu ya, saya sudah biasa di komunitas, open mic segala macam. Memang saya ingin menjajal stand up comedian kayak stand up comedy. Bagi saya yang dilahirkan di kampung, di komunitas keturunan Arab yang lebih konservatif, yang masih cukup terbatas lah ruang untuk anak perempuan ya. Sebagian teman saya juga menikah sebelum menyelesaikan SMA dan sebagainya tuh nggak ada bayangan gitu. Cita-cita adalah ya bertahap aja, pokoknya selesai SMP dibolehin sekolah sampai SMA, selesai SMA dibolehin sekolah sampai S1, selesai S1 dibolehin sekolah sampai S2 dan sebagainya. Yang paling basic pokoknya saya pengen punya pendidikan yang tinggi, jadi perempuan yang berdaya, punya karir sebagainya gitu. Sehingga akhirnya rentetan apa yang terjadi dalam hidup saya itu kayak ya udah keberuntungan dan kebetulan. Kalau dipikir ya tentunya usaha juga, masa sih nggak usaha kayak gitu kan. Artinya latar belakang saya ngulik secara akademis gitu ya, stand up comedy seperti apa itu kasih saya latar belakang yang kuat sekali. Tetapi dalam memori saya sebagai seorang perempuan yang hidup dengan latar belakang demikian, ini adalah kebetulan dan keberuntungan. Pada akhirnya kayak ditanya cita-cita, enggak, cita-cita saya jadi dosen gitu ya. Itu gimana Uin suka ya gitu. Dan dengan kemampuan bahasa Inggris ini yang membuat nilai kita plus ya. Kita jadi menginternasional, tidak hanya lucu. Dan sudah berkali-kali di Australia. Gimana itu ceritanya bisa diundang di Australia gitu? Betul Pak. Pertama kali penampilan saya secara internasional itu di Norwegia. Jauh banget ya. Di Norwegia. Terus saya bilang begini, pada saat saya bilang begini di panggung, pada saat saya menerima undangan kayak gitu, saya tidak menanggapi undangan tersebut selama 2 minggu. Saya tidak sampai di follow up sama mereka. Saya tidak menyangka, saya pikir ini email spam karena kan ya betul-betul nggak menyangka diundang untuk tampil pada waktu itu namanya Oslo Freedom Forum
Oh, Oslo Freedom Forum. Iya, sama berbagai aktivis. Beberapa kita kerjasama. ICRS juga tentu saja. Oh iya. Sebagai ada beberapa muslimnya di situ. Betul, iya. Di Oslo Freedom Forum tahun 2015 pada saat itu. Kemudian dari Oslo Freedom Forum itu diundang oleh jaringan mereka yang di Australia. Iya, ya begitu. Berkali-kali ya. Alhamdulillah. Komedian itu kan pekerjaan yang sulit ya. Artinya harus riset terus. Kan kalau ngulang orang tahu, itu kan sudah pernah dilucukan. Kok ini diulang lagi gitu kan? Sebenarnya sih kalau soal mengulang tidak mengulang gitu ya Prof ya, karena itu kita bicara soal identitas diri gitu ya. Kalau bicara soal identitas diri, misalnya nih saya bilang soal saya tuh kalau kemana-mana selalu nggak ditanya nama, nggak ditanya asal gitu, orang langsung gitu, nggak kan kadang kalau orang ketemu baru kenal, oh iya namanya siapa, asal dari mana, oh iya saya orang Jogja, saya orang Surabaya, saya orang Aceh, sebagainya kan wajar seperti itu ya Prof ya. Kalau saya nggak ditanya, ditebak Prof. Oke. Mbak Arab ya, kayak gitu. Nggak pakai ditanya, langsung gitu. Nggak ditanya nama, nggak ditanya, langsung gitu. Mbak Arab ya, kayak gitu. Terus dan ada pertanyaan lanjutannya. Kadang-kadang kalau saya malu-malu ngomong iya gitu ya. Terus dibilang kayak gini, Mbak doakan anak saya ya Mas. Katanya orang Arab doanya makbul. Saya bilang Arab yang mana dulu kayak gitu. Kalau Habib, pemuka-pemuka agama insya Allah doanya makbul. Kalau Arab maklum kayak gini kan susah gitu. Makbul juga, buktinya sampai Norwegia. Itu makbul juga. Terus saya bilang kayak gini, saya bilang saya tetap mendoakan gitu. Semoga anaknya ibu ini nggak kayak saya, nggak bisa baca doa. Gitu. Terus ditanya, kalau orang Arab nikahnya harus sama Arab juga ya? Itu pertanyaan kedua atau ketiga, Prof? Pasti itu ya. Tanpa bertanya kamu siapa, sebagainya kayak gitu. Saya bilang, oh enggak, orang Arab tuh nikahnya nggak harus sama orang Arab. Orang Arab tuh nikahnya harusnya sama orang baik kayak gitu. Orang Arab, orang Minang, orang Jawa, orang Padang, orang Bugis, nikahnya harus sama orang baik. Itu saya kira cara saya untuk menavigasi keragaman budaya ya, keragaman budaya kita. Terus juga kadang-kadang nih kamu ini ke barat-baratan gitu kan. Muslimah tidak boleh berkiblat ke barat. Ada yang mengkritik demikian karena kerja saya ini. Saya bilang, ini sebagai muslimah di Indonesia, kalau nggak berkiblat ke barat, saya sholatnya harapkan mana ya gitu kan. Oh iya betul ke ya. Barat kan. Kalau ke timur karena bumi itu bulat nyampe juga kan, mutar. Bisa. Ayo ke timur itu kan sampai juga kan. Nah kalau ini guyonan pakar agama. Beda. Hal-hal yang demikian itu sering saya ulang dengan konteks yang berbeda-beda karena isu identitas kan sebenarnya selalu relevan, selalu jadi perbincangan. Kadang-kadang juga bicara soal bagaimana masyarakat kita memahami agama, praktik keagamaan. Saya itu dulu kaget banget tuh Prof waktu pertama kali dari Pekalongan, asal saya Pekalongan. Halo Pekalongan. Asal saya Pekalongan, kemudian berkuliah. Pertama kali kuliah itu waktu itu pertama kali tuh Prof ngeliat ada kajian-kajian dipisahin pakai tirai. Antara laki-laki, perempuan dipisahin pakai tirai. Di kampus sebelah. Di kampus. Nggak di UIN, enggak. Kalau di sini nggak dipisahin. Masjidnya terbuka di sini. Gitu. Terus ini pengalaman real. Terus kemudian
saya mikir ini kenapa kayak gitu tanpa bertanya gitu, mengasumsi. Saya pikir ini kenapa, oh mungkin sambil beristirahat aja supaya nyaman gitu, sambil diskusi sambil beristirahat, jadi tidak ada hubungannya sama diskusinya gitu. Sehingga ketika ada teman laki-laki yang kemudian menyampaikan pertanyaan pada sebuah diskusi tersebut dan saya merasa bisa menjawab, apa yang saya lakukan, Prof? Saya buka tirainya terus saya ngacung. Oh, itu siapa itu? Nah, itu yang isi pengajian kan? Yang dianggap Syekh tadi, Habib Syarifah itu. Saya buka tirainya terus saya ngacung, teriaklah semua teman-teman yang di sebelah, baru saya tahu, oh nggak bisa dibuka kayak gitu. Kemudian saya bikin begini, maksudnya cara saya mengolah perspektifnya di komedi ya. Saya bilang, saya kaget sekali. Saya dilahirkan di lingkungan yang amat konservatif, masih sangat ketat ya beragamanya, kira-kira begitu. Di tempat yang seperti itu saja itu nggak ada laki-laki perempuan dipisah kayak gitu di forum-forum, seminar, diskusi segala macam kayak gitu. Perempuan nggak boleh aja gitu datang. Atau di belakang, di belakang. Kan dilanggar tempo dulu di sop belakang kan, Pekalongan juga sama kan? Betul. Sehingga tidak hanya merefleksikan apa yang saya lihat di luar, tetapi menariknya juga ke dalam, karena toh ini bagian dari diskusi kita bersama. Jadi tanpa mengolok-olok praktik apapun gitu ya, praktik apapun dianggap lebih konservatif atau sebagainya. Oh oke, yang seperti ini ada, tetapi yang lebih meminggirkan perempuan lagi ada juga kok kayak gitu, yang jadinya kayak ya masih mending lah kayak gitu. Tetapi ya sebenarnya bagian dari insya Allah disampaikan dengan sepenuh kasih sayang untuk kita berdialog bersama-sama ya saya rasa, Prof. Dan yang menarik para pemirsa Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga ya, Mbak Sa'diyah ini banyak menyampaikan pesan ketika stand up ya, pesan moderasi, pesan keragaman, pesan gender equality, dan pesan toleransi, dan banyak sekali. Nah ini kan jarang sekali gitu ya, jarang sekali komedian kalau dibilang punya begitu wawasan. nggak ada yang nonton nanti, Prof. Gitu. Mesti orang lucu. Pasti tidak lucu, kebanyakan pesan. Enggak, tapi kan dibikin lucu, tetap lucu saja ya. Bagi saya ini bagian dari keresahan sebenarnya, Prof. Artinya saya tumbuh dibesarkan di lingkungan yang bahwa perkawinan anak tuh masih terjadi. Sebagian, mudah-mudahan sekarang sudah tidak ya, tapi sebagian teman saya juga lulus SMP atau bahkan tidak menyelesaikan SMA sebagainya, itu kemudian dinikahkan atas nama apapun, tradisi dan sebagainya, yang bagi saya juga satu hal yang penting untuk kita lihat kembali ya. Kemudian kekerasan juga, kemudian juga di lingkungan sekitar kita ya, apa yang disebut sebagai konservatisme, intoleransi, bagaimana kita seharusnya bisa hidup bersama gitu ya, seharusnya bisa hidup bersama. Saya itu pernah bilang di salah satu komedi saya gitu, saya di lingkungan saya yang lebih konservatif, di lingkungan tempat saya dibesarkan itu saya memimpikan Indonesia. Indonesia adalah tempat yang luas, lega, di mana saya bisa berpendidikan tinggi, bisa berkarya, dan bisa punya pacar. Mahasiswa kita pasti senang gitu. Wah, suara saya sudah disuarakan gitu. Ya, hal-hal yang seperti itu kan sebenarnya bagian dari dialog juga, tanpa menunjuk hidung siapapun sebenarnya gitu kan. Dengan cita-cita yang demikian, ternyata yang saya temui berbeda. Hal-hal yang saya temui di kampung saya, ternyata juga saya temui di
kampus misalnya yang seharusnya tempatnya lebih terbuka, tempat berdiskusi sebagainya. Untuk pertama kalinya saya melihat bahwa laki-laki sedemikian dipisahkan dari perempuan, yang dalam arti bukan hanya dipisahkan. Artinya kalau itu sebagai satu pemahaman agama tertentu, kita wajib menghormati. Tetapi kalau berdampak kepada berkurangnya akses perempuan terhadap pengetahuan, terhadap forum-forum diskusi dan sebagainya, kan itu yang kita kritik sesungguhnya gitu. Kalau praktik agama sesuai dengan preferensi dan penafsiran masing-masing, bagi saya posisi toleransinya kan di situ kayak gitu. Tetapi ketika itu jadi membatasi perempuan, mengurangi akses, menarik perempuan ke ranah domestik sebagainya, seperti itu ya kita perbincangkan dengan terbuka saja. Kita perbincangkan dengan terbuka. Saya misalnya bilang kayak gini, pernah ada teman organisasi laki-laki yang bertemu dengan saya, ketua sebuah organisasi juga, kemudian bilang saya ingin bertemu dengan yang laki-laki. Saya bilang saya pengambil keputusannya, kamu mau bicara sama saya. Akhirnya bicara tapi menunduk terus gitu. Terus menunduk terus saya bilang, Mas, jempol kaki itu aurat, Mas. Yang nggak aurat itu muka sama telapak tangan. Jadi gitu. Iya kan, Prof? Iya kan, perempuan kan. Itu kalau dia nunduk terus jempol kaki aurat, yang nggak aurat muka sama telapak tangan. Tolong makanya ngeliat ya gitu kan, ngobrol kan ngeliat gitu. Iya kan, iya dong, Prof, kan yang nggak aurat kan muka sama telapak tangan. Kalau dia nunduk terus ngeliatin kan jempol kaki itu aurat, Prof. Terus kita nggak tahu apa yang dia pikirkan. Ini apa namanya, kita juga ingin tahu nih. Ternyata komedi ini juga bisa dianggap karir ya. Iya. Sekaligus menyampaikan pesan dan sekaligus sarana untuk apa namanya membangun opini, membangun gagasan, mempengaruhi masyarakat dan lain-lain. Iya sih, Prof. Jadi kalau saya kadang-kadang kalau sedang sangat percaya diri gitu ya, bisa bilang bahwa boleh deh komedi itu jadi pilar kelima demokrasi. Oh iya ya, ini mengejutkan. Setelah eksekutif, legislatif, yudikatif, independent press ya gitu kan, media yang independen, bolehlah kita jadikan komedi itu sebagai watchdog gitu, sebagai sarana untuk kita semua mendiskusikan berbagai hal yang sensitif sekalipun dengan lebih terbuka, lebih terbuka, betul. Saya kira betul, bukan hanya dengan lebih terbuka tapi lebih rileks, tidak saling menghakimi, jadi tidak menertawakan atau merendahkan, mengejek, tapi tertawa bersama gitu. Iya. Ingat kan waktu Academy Award, Chris Rock bikin lucu istrinya Will Smith. Nah itu Jada Pink Smith ya. Terus kemudian Will Smith marah menampar Chris Rock ya. Iya. Kalau ditanya pendapat saya mengenai hal tersebut, ada dua. Yang pertama, kekerasan dalam bentuk apapun itu tidak bisa dibenarkan. Dan Will Smith kan mundur dari Academy Award. Kekerasan dalam bentuk apapun tidak bisa dibenarkan. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara tindakan, kan kita bicara relasi kuasa juga, Prof. Apa yang bisa kita lakukan berdasarkan sumber daya yang kita miliki untuk melawan. Kalaupun misalnya Chris Rock dianggap sebagai menghina atau merendahkan disabilitas istrinya Will Smith, itu kita juga harus melihat bahwa, menurut saya ya, kita juga harus melihat bahwa Will Smith dan istrinya bukan pihak yang tidak berdaya. Artinya
mereka sangat bisa mengerahkan media. Artinya sehingga bahwa Will Smith dan istri itu bukan orang yang di dalam relasi kuasa di bawah kayak gitu, bukan orang yang lemah. Apalagi setelah itu, jadi saya membayangkan skenario idealnya ya. Setelah itu Will Smith kan menerima piala sebagai aktor terbaik kan di hari itu, sebagai aktor terbaik untuk perannya yang sangat luar biasa di King Richard. Nah, betapa elegannya saya kira ketika Chris Rock itu kan cuma MC gitu kan, cuma MC, sedangkan Will Smith adalah pemenang aktor pemenang piala Oscar. Dan dia memenangkan piala pada hari itu, dia sentil lah di situ gitu kan. Jadi bagi saya tentu kita tidak bisa membenarkan komedi, apalagi bully terhadap ataupun bully dibungkus komedi terhadap mereka yang marginalized, mereka yang terdiskriminasi, mereka yang di dalam relasi kuasa di bawah. Tetapi bentuk perlawanannya tentu sesuai dengan resources yang dimiliki. Kalau menurut saya nggak bisa Will Smith kemudian marah-marah nampar seolah-olah dia orang yang lemah dan tidak punya cara lain kayak gitu, tidak punya cara lain. Kan sambil dengerin dia bisa tuh langsung kontak PR-nya dia. Ini kan kita membayangkan aktor kelas Hollywood gitu. Bisa kontak PR-nya dia untuk segera bikin statement atau apapun gitu kan. Bukan, dan kekerasan tidak bisa dibenarkan karena dampaknya luas, Prof. Makin hari jadi orang melihat, oh boleh ya kalau kita tidak setuju, kita nampar aja kayak gitu. Ya. Oke, terakhir sekarang. Nasihat Mbak Saadah untuk teman-teman mahasiswa. Jika ingin berkarir seperti ini, menjadi stand up, kemudian memperjuangkan banyak hal lewat stand up komedi. Gimana nasihatnya? Saya ingin mengutip saja, saya ingin mengutip nasihat komedian senior Komeng. Komeng Prambors senior ya? Komeng di wawancaranya Komeng di Mata Najwa pada saat itu sangat berkesan. Pertanyaannya juga sama persis, pesannya untuk yang ingin menekuni profesi ini, jangan malu belajar. Terus belajar, karena bagi saya menyampaikan semua ini juga bukan dari ruang kosong, tapi dari pengalaman, dari riset, dan dari posisi yang berempati juga gitu. Dari posisi yang berempati itu sangat penting saya kira, apalagi komedi itu selalu bicara soal siapa nih yang menjadi sasaran lelucon, sehingga empati itu sangat penting, terutama di dalam apalagi kalau kita membicarakan isu-isu yang sensitif gitu ya. Jadi sama dengan menjalani profesi apapun, Prof, belajar adalah kunci. Satu bonus nih kalau Boys bisa, satu joke saja untuk menutup acara ini. Kan udah dari tadi. Satu joke aja untuk menutup acara ini. Oke, bentar saya jadi mikir nih. Saya jadi mikir yang tadi aja deh. Katanya orang Arab tuh nikahnya harus sama Arab juga ya, kayak gitu. Saya bilang orang Arab tuh nikahnya nggak harus sama Arab juga. Orang Arab, orang Padang, orang Minang, orang Bugis, orang Papua nikahnya harus sama orang baik. Tapi tetangga saya bilang, kita ini harus menjaga kemurnian akidah. Kalau nikahnya dengan orang di luar komunitas, katanya Islamnya masih campur-campur, banyak tahayul, klinik. Saya jadi ingat nenek saya menikahkan paman saya yang keturunan Arab dengan calon istrinya yang keturunan Arab juga.
Dan 1 hari sebelum pernikahan meminta calon istri paman saya untuk melemparkan baju dalamnya ke atas genteng supaya tidak hujan. Ini sungguh murni akidah kami. 100% bebas klening. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ini sungguh konyol. Sungguh konyol. Terima kasih para pemirsa. Demikian dengan Mbak Saktia Ma'ruf, stand up komedi yang Anda bisa search di YouTube dan juga di Google. Banyak sekali contohnya ya. Semoga sehat-sehat selalu. Amin, amin. Karirnya Prof. lancar, Amin. rizkinya berkah ya. Amin ya Allah. Diberi kelancaran Amin. semuanya. Dan Amin. para pemirsa tetap bahagia, jaga kesehatan, dietnya jangan terlalu ketat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.